guys, balik lagi dengan gue Melisa dari channel AutoFM TV. Nah, hari ini Mel akan review mengenai mobil yang lagi ready stock di AutoFM. Kali ini AutoFM punya Honda All New Accord tahun 2016 VTL ya. Ini yang sudah facelift, terus kilometernya ini berjalan di 50 ribuan aja. Untuk teman-teman yang penasaran pengen tahu spesifikasi harganya, nah tonton dulu sampai awal, dari awal sampai akhir. Nanti Mel akan kasih informasinya di akhir video nanti. Jangan lupa untuk dukung channel AutoFM TV. Caranya tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe di bawah sini ya. You stay tuned. Is a spirit of trouble under moonlit sky. I'm desperate to feel more alive, alive. Nah, kali ini AutoFM lagi kedatangan dua produk ya yang bisa kalian gunain. Ini kita rekomen banget buat teman-teman yang pengen mobilnya instan nih, kinclongnya dalam waktu sekejap. Nah, kita kali ini kedatangan ada dua produk ya. Ini Mel mau kasih lihat dulu. Yang pertama warna kuning ini ada leather cleaner and conditioner ya. Ini fungsinya untuk di bagian interior mobil. Nah, terus yang kedua ini ada instant coating. Nah, ini fungsinya untuk di bagian eksterior mobil. Nah, cara-caranya gimana sih? Nanti Mel akan kasih tahu. Terus ada kandungan apa aja yang di dalam si spray ini, apakah aman untuk mobil teman-teman semua? So, kali ini Mel akan langsung jelasin dulu dari yang warna kuning ya. Oke guys, nah yang pertama kita bahas dulu dari interiornya ya. Nah, untuk leather cleaner ini dan conditioner yang warna kuning ini tuh cairan yang diformulasikan khusus untuk membersihkan kotoran membandel yang berada di mobil interior teman-teman semua. Jadi caranya ini tuh penggunaannya gampang banget dengan 3 step. Yang pertama, teman-teman tinggal semprot aja untuk dari leather cleaner ini di interior kalian yang posisinya ada yang kotor. Lalu yang kedua, lap pakai kain microfiber. Setelah itu, untuk kotoran membandel menggunakan sikat halus. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ikutin 3 step dari Mel ini, langsung deh kalian lihat untuk perubahan hasilnya dari mobil teman-teman semua, khususnya di bagian interior. Oke, sekarang kita mau bahas yang di bagian eksteriornya. Yuk. Oke, kali ini yang warnanya merah ini adalah instant coating. Jadi ini tuh buat teman-teman yang pengen mobilnya dalam waktu sekejap aja kinclong bersih ya, kalian bisa menggunakan yang warna merah ini ya. Untuk instant coating ini dia merupakan cairan khusus yang diformulasikan untuk mengkilapkan atau membuat coatingan mobil teman-teman tuh jadi lebih berkilau, terus memberikan efek juga kepada mobil teman-teman kalau misalnya pada saat kalian sudah menggunakan instant coating tersebut. Oke, untuk instant coating ini juga mengandung kompon yang mampu menghilangkan baret-baret halus teman-teman semua atau baret-baret ringan pada mobil yang kalian gunakan. Oke, untuk dari instant coating ini dia tuh aman ya guys untuk setiap mobil-mobil yang kalian gunakan. Jadi ini nggak membuat mobil kalian jadi kusam, terus membuat cat-catnya jadi cepat luntur, enggak ya. Jadi ini aman banget. Sekarang kita mau ke stepnya. Nah, kalau yang ini agak panjang sih guys stepnya. Kita bahas dulu yang pertama. Pastiin mobil kalian tidak dalam keadaan panas dan basah. Jadi artinya kondisinya harus dalam kering. Yang kedua, jangan lupa untuk kocok dari Aerovac instant coatingnya ya. Yang ketiga, semprot ke bagian panel mobil yang kalian merasa harus kalian bersihkan atau merasa kalian baret-baret tersebut. Lalu yang keempat, lap menggunakan aplikator atau microfiber. Next, yang kelima, ulangi penggunaan untuk hasil yang lebih maksimal. Lalu yang keenam, diamkan 15-20 menit terlebih dahulu, bisa diuji coba pakai air
bodi mobil kamu nanti akan terasa ada efek daun talasnya, alias mobilnya bakal menjadi kinclong. Oke, nah jangan sampai kebalik ya guys. Untuk dari botol yang warna merah ini untuk eksterior, lalu untuk botol yang warna kuning ini untuk di bagian interiornya. Jadi jangan sampai salah penggunaannya, dan aplikatornya jangan sampai salah ya, yang tadi Mas sudah informasiin. Oke guys, nah jangan sampai lupa juga ya untuk teman-teman follow dari Instagramnya @erovaprotect, nanti Instagramnya ada di bawah sini. Jangan lupa kalian ikutin tuh, ada banyak banget giveaway yang mereka adain ya. Kalian bisa ikutin juga apa aja yang nanti mereka akan informasikan untuk mengenai giveaway-nya. Oke guys, kita mau mulai dulu seperti biasa dari eksteriornya dulu ya. Untuk di bagian eksteriornya, mobil Honda Accord ini ya mobil yang bisa dibilang mobil ternyaman dan mobil paling nyaman dan paling mewah di kelasnya si Honda ini ya. Kenapa Mel bisa bilang seperti itu? Kalian langsung lihat aja di bagian eksteriornya. Dari pertama lampunya aja di 2016 ini kalian bisa lihat DRL-nya ya. Terus juga lampunya sudah LED ya di bagian lampu utamanya. Dan untuk dari si fog lamp-nya, oke, kalian bisa lihat ya, untuk lampu dari fog lamp-nya aja ini dia lurus memanjang. Biasanya kan fog lamp rata-rata bulat ya, terus warnanya juga masih halogen. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk desain eksteriornya aja ini sudah menarik banget gitu ya. Terus untuk di bagian grillnya, nah grillnya ini polos aja, jadi dia punya logo Honda di bagian tengah sebelah sini ya. Untuk di bagian secara keseluruhan, kalau teman-teman lihat nih dari posisi depannya, Honda Accord ini benar-benar mobil mewah di kelasnya si Honda. Nah ini saingannya sama si Toyota Camry ya. Nah ini mereka berdua benar-benar mobil yang paling nyaman banget. Walaupun mereka kelasnya Jepang, tapi nggak usah khawatir ya, harganya pun fantastis, mirip-mirip dengan mobil Eropa juga, jadi nggak kalah nyaman sama mobil Eropa itu sendiri ya. Kita mulai lagi dari bagian bannya. Di sini kita mau lihat bannya ini menggunakan mereknya Achilles. Ukurannya ada di 235/45, ringnya di 18. Velgnya juga sudah menggunakan velg yang new model ya. Kalian bisa lihat warnanya aja hanya ada satu tone, yaitu warna silver aja, jadi dia nggak two tone ya. Untuk di bagian ground clearance-nya ini lumayan aman dan nggak bikin kalian sampai ketakutan kalau misalnya ada polisi tidur atau area banjir, mobil ini tuh bakal parah. Tapi enggak ya guys, kalian bisa lihat untuk mobil Honda sedan ini udah pas banget, jadi nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu besar, tapi bikin teman-teman tetap nyaman di dalam si mobil Honda Accord itu sendiri. Nah, kali ini Autofam dapetin Honda Accord-nya warna hitam. Hitamnya ini hitam metalik ya, jadi kalian bisa lihat untuk perpaduan warna hitam plus ada list silver di bagian sampingnya ya. Untuk handle pintunya ini ada tombol. Nah sebenarnya ini tombol tuh kalau misal kita ada dekat kuncinya ini bisa lock ya. Di bagian sebelah kanan juga bisa. Untuk mobil 2016 ini sayangnya dia belum ada fitur di bagian remote atau kuncinya, dia belum ada fitur untuk menyalakan mobil ini sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, 2016 ini di bagian kuncinya hanya ada lock, unlock, dan buka si bagasi. Nah kalau di fitur 2020 perbedaannya, dia punya fitur lock, unlock, bagasi, sama ada gambar ya, gambar hampir menyentuh lingkaran. Itu fungsinya kalau misalnya kalian tekan yang lama, kalian kunci dulu mobilnya, kalian tekan yang lama untuk tombol yang hampir menjadi lingkaran itu, lalu kalian dekatkan dengan kaca, nanti otomatis dia bisa nyala sendiri ya. Silahkan buktiin aja kalau teman-teman punya Honda Accord 2020, cobain deh langsung, pasti kalian penasaran banget ya. Sayangnya di 2016 ini dia belum punya fitur itu, jadi mohon maaf Mel nggak bisa tunjukin ke teman-teman semua ya. Untuk di bagian spionnya ini dia sudah retract dan ada electric mirror di bagian interior yang bisa kalian atur nanti kalau misalnya kita lihat di bagian interiornya. Oke, tidak punya sunroof, kosong aja di bagian atas. Terus kita mau lihat ya, untuk handle pintunya tadi sudah warnanya yang silver ini. Untuk di bagian sampingnya aja, kalau misalnya teman-teman lihat dari posisinya sebelah Mel ini ya, ini tuh bener-bener luas dan nyaman banget. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk di bagian kakinya, legroomnya sudahlah, ini buat kalian bisa bersantai tuh udah pasti deh. Jadi nggak mungkin Mel bohong untuk mobil Honda Accord ini ya. Oke teman-teman, stay tune dulu, jangan kemana-mana. Sekarang Mel mau bahas di bagian belakangnya nih. Oke guys, nah sekarang Mel balik lagi, kita mau langsung bahas aja di bagian
eksteriornya si Honda Accord 2016 ini. Perhatiin teman-teman, untuk di bagian stop lampnya ini dia dari runcing, terus dia agak menonjol sedikit ya untuk stop lamp belakang, dan dia datar lagi kemudian di bagian bawah. Nah, kalian lihat untuk stop lampnya aja ini benar-benar sudah masuk ke new model ya, jadi nggak bosenin dan nggak boring sama sekali. Oke, terus dia punya emblem Accord dan ada teknologinya itu iVTEC ya. Trunk open. Kalian bisa dari sini atau bisa dari bagasi, dari kunci maksudnya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk dari si Accord 2016 dia juga udah punya kamera mundur ya. Ini yang tadi Mel bilang trunk open ini kalian tinggal pencet ini sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan karena udah kebiasaan kita pencetnya di tengah, kok cari nggak ada, dia ada di sini ya, di bagian bawah. Nah, ini ada stikernya. Oke. Let's see, untuk di bagian bagasinya ini dia ada emergency kit ya. Ini emergency kitnya. Kita mau lihat untuk dari ban serepnya masih ada, dongkrak P3K-nya masih komplit semua, kunci-kunci ada di sebelah kiri. Ya, teman-teman masih ada semua. Silahkan di screenshot kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai mobil Honda Accord tersebut. Oke, bagasinya kalau ditanya luas nggak Mel? Luas ya guys, mobil Honda itu apalagi Accord, mobil mewah ya, kelas mewah di Honda. Ini tuh bisa muat banyak tempat dan barang. Kalian bisa lihat ya, ini benar-benar luas banget untuk di bagian si bagasinya. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut aja lihat fitur apa aja yang kita temuin nanti di mobil Honda Accord. Oke guys, untuk dari si mobil Honda Accord ini ya, ini dia sudah start stop engine. Nah, kalian tinggal pencet aja dan deketin aja dari sensor kuncinya ya. Oke, start stop engine-nya tulisannya ada di sebelah kiri Mel. Nah, warnanya yang merah, tombolnya di sebelah sini. Oke, kita mau mulai dulu dari kursinya. Yang pertama, kursinya ini dia sudah elektrik ya, di bagian sebelah Mel driver maupun yang ada di sebelah penumpang Mel ya. Ini juga kalian bisa lihat ya, ada tombol di samping Mel. Nah, tombol ini fungsinya apa? Sama sebenarnya untuk maju mundurin dari si mobil Honda Accord. Cuman kebanyakan mobil Honda Accord atau mobil Toyota Camry itu sebenarnya biasa yang bawa kebanyakan driver. Makanya ini untuk mempermudah si driver, jadi memperefisien pekerjaannya, jadi lebih cepat ya. Jadi karena orang suka duduk di bagian belakang, jadi ini kita lebih mudah, lebih cepat untuk dari si drivernya itu sendiri gitu ya teman-teman. Sekilas penjelasannya, sebentar Mel mundurin dulu. Oke, terus juga untuk di bagian kursinya ini dia sudah yang kulit, dan ini warnanya ini lebih ke cream beige gitu ya guys. Nah, jadi kalian bisa lihat dengan warna ini sendiri. Mel nyalain lampunya nih biar lebih terang ya, jadi kalian bisa kelihatan juga. Oke, sekian. Lalu di bagian door trimnya, di bagian sampingnya ini ada perpaduan tiga warna. Yang pertama beige, terus ada black, sama ada wooden panelnya di bagian bawah sini. Lalu untuk dari spionnya yang tadi Mel bilang, ini dia sudah retract ya, kalian bisa atur di bagian sebelah kanannya. Terus ada pengaturan dari electric mirrornya secara keseluruhan. Yang all auto window hanya di bagian driver sama di bagian samping penumpang. Selebihnya belakang kalian masih tekan secara manual atau berkali-kali ya. Oke, dimulai dari setirnya lagi. Setirnya ini sudah enak banget ya. Dia ada wooden panelnya. Terus ini dia samping bawahnya tuh sudah kulit. Dia punya cruise control ya di bagian sebelah kanan. Ada search-nya. Ini ada pilihan menu. Lalu nih, nah ini bisa kalian geser kanan kiri ya, mau kemana menunya. Sudah pedal shift. Lalu untuk dari teleskopiknya, nah ini kalau kalian lihat ini ringan banget ya, enggak juga ya guys, jadi sedikit agak berat tapi nggak terlalu ringan-ringan banget, jadi pas gitu menurut Mel ya. Untuk teleskopiknya kita lock lagi. Dia ada existennya. Nah, di bagian bawah sini, jadi kalau misalnya kalian mau ngomong apa, kalian bisa tinggal pencet. Connect telepon bisa juga ya. Terus ini ada pengaturan lampu ya, lampu jauh, lampu dekat. Terus nah lampu jauhnya seperti ini, lampu dekat. Terus ada untuk dari sebelah kiri wiper. Untuk lampu sennya kanan kiri ya. Tuh, kalau Mel sen ini ke kiri, kalian bisa lihat kameranya muncul di sebelah kiri. Kalau sen ke kanan, enggak ya. Jadi kita bisa lihat dari sebelah sini. Jadi kalian lihat kan mobil Jepang tapi
keren banget fitur-fiturnya. Oke, kita mulai lagi di sebelah kanan. Ini ada aircon, pengaturan dari aircon, terus ada sebuah kotak kecil ya di bagian sebelah kanan bawah. Untuk dari dashboardnya ini dia sebenarnya perpaduan antara plastik sama soft touch ya. Kalau ini, nah kalian bisa dengerin ya. Terus untuk kilometernya, nah ini untuk kilometernya dia berjalan di 58.000 ya guys. Kalian bisa langsung lihat dan screenshot aja dari video ini. Bisa langsung tanyain aja sama sales yang bersangkutan. Kita lihat dulu di bagian ujungnya, ini ada wooden panel lagi, terus ada dashboard lagi. Dashboardnya bukannya masih lumayan halus ya. Ini dia ada buku servisnya, ada buku manual, sama di bagian terakhir ini untuk akord navigasinya, buku untuk dari si mapnya ya, bisa dipelajari di sini semua komplit. Kita mau lihat dulu di bagian tengah. Nah, ada dua layar teman-teman di bagian atas. Sebenarnya sama ya guys, cuma di bagian atas kalau posisi kita lagi diem begini, ini kalian bisa geser kanan kiri untuk FM-nya. Terus menunya kalian bisa lihat tuh, ada audio menu, display setting, nah seperti itu. Lalu ini, nah ini kalau misalkan nggak pencet, dia akan muncul jadi jam sama waktu yang kita lagi lihat ya. Misalnya ini, nah ini mah lagi ke mapnya, kalian bisa geser untuk dari si radionya, ini diatur aja senyaman kalian. Lalu untuk head unitnya kalian bisa lihat seperti sayap ya, ada 4 buah AC di bagian depan. Terus untuk di bagian samping list-listnya head unit ini masih bersih, masih rapi banget ya. Ini ada pengaturan dari lampunya, brightnessnya, kalian mau seberapa terang atau mau seberapa gelap bisa diatur. Lalu ini ada powernya, on off nya, masukin CD. Kita coba ke home. Sebentar. Yap, nah ini sudah dinotis ya. Oke. Menunya ada apa aja, ada navigasi, connect telepon, map, source-nya ada. Nah, kalian misalnya bisa connect ke Bluetooth. Ini mailback dulu ya. Oke, navigasinya ini hidup ya guys, jadi bisa tuh. Sekarang posisinya Mel ada di Mangga Square, jadi kelihatan semua. Audio, smart connection, smartphone-nya connect Bluetooth ya. Settingnya juga, nah ini kalian bisa atur sendiri. Oke, settingnya nih kalian bisa lihat ya, ada kameranya, vehicle-nya, clock, audio, info, nih rear kamera. Kalian bisa nanti atur aja sendiri ya. Terus untuk soundnya gimana Mel? Soundnya aman ya guys, mobil Honda Accord enak. Nah, masih nyaman juga ya. Lalu kita lihat dulu di bagian bawahnya, ini ada lampu hazardnya. Keren ya guys, ini ada pemisahnya gitu, jadi tengahnya lampu si hazard. Lalu ini ada pengaturan dari si AC-nya itu sendiri. Oke, heater coolernya bisa diatur di sebelah kiri, kanan juga bisa ya. Untuk fan-nya satu pengaturan aja di bagian samping. Oke, kita mau lihat dulu ya, ini ada apa lagi. Ini ada buat charge, buat masukin handphone. Terus ini ada kabelnya untuk connect ya, dari tempat charge-nya. Terus ini untuk pemantik dan ada asbak. Biasanya identik Camry atau Accord itu buat tempat merokok sih mobilnya ya, karena banyak bisa dibilang banyak orang yang suka, pejabat-pejabat yang suka naik mobil-mobil Honda Accord atau si Toyota Camry ya. Lalu pada zaman dulunya ya. Lalu transmisinya dia sudah otomatis. Ini ada pengaturan keringnya, kalian pencet aja, nanti di bagian belakang keringnya langsung naik, pencet lagi keringnya langsung turun. Nah seperti itu. Lalu ini ada dua, bisa muat untuk di cup holder ya, anggap aja ini cup holder buat kalian taruh minuman. Lalu box yang terakhir, nah boxnya ini kalian bisa lihat ada power outlet, HDMI, terus bisa charge juga. Jadi kita temuin dua tempat charge di mobil Honda Accord ini. Oke, terus yang terakhir kita mulai di bagian atas, ada dua buah lampu halogen sama tempat taruh kacamata di bagian sebelah sini ya. Oke, sun visornya ini jadi dia nggak punya lampu ya, polos aja seperti ini, buka langsung kaca aja, langsung kalian tinggal ngaca. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian belakang ya. Oke guys, kalian udah lihat seluruh review Mel dari awal eksterior sampai di interior. Nah, sekarang yang terakhir di interior penumpang. Kalian bisa lihat ya, untuk legroom Mel ini aja masih bisa kelihatan santai ya. Masih luas banget di bagian legroom, masih bisa menyilang juga. Legroomnya ini sangat nyaman banget, ini rekomen sekali mobil Honda Accord. Lalu di bagian headroom Mel ini juga masih rekomen ya. Bener-bener masih nyaman dan
ya bener-bener comfort aja gitu di mobil Honda Accord ya, nggak ada duanya sih mobil Honda Accord ini. Oke, kita lihat di bagian samping mel sebelah kanan ini ada kray juga ya, tapi ini kraynya tidak otomatis, jadi ini kraynya secara manual aja, kalian tinggal naik turunin. Terus untuk di perpaduan warna dari door trimnya sama, di bagian depan ada 3, hitam, beige, sama ada wooden panelnya. Lalu untuk di bagian atas mel atau kepala mel ini ada lampu bacanya, lampunya juga masih halogen, kalian tinggal tekan aja. Oke. Lalu kita lihat di bagian tengahnya ini ada pemisah atau namanya di armrest, dan juga dia punya sebenarnya 1 cup holder aja ya, padahal di belakang ini bisa 2 orang loh guys, cuman ya sudahlah ya, memang bawaan dari Hondanya. Oh ya, ini ada tombol juga ya, ini ada tombol volume, jadi kalian bisa dengar lagu juga dari belakang. Nah seperti ini. Jadi kalian bisa handle nih, nggak cuma di bagian driver aja, tapi di bagian penumpang belakang bisa handle. Terus kalian ganti source, channelnya kalian bisa ganti semua. Oke, mel close lagi ya untuk armrestnya. Nah, kalian bisa lihat, jadi cukup nyaman untuk di bagian penumpang itu sendiri. Oke, dan yang terakhir dia punya 2 buah AC di bagian depan ya guys, di sebelah sini yang kalian bisa atur geser kanan kiri ya, atau ke atas atau ke bawah. Tapi untuk fan-nya hanya diatur dari drivernya aja. Oke guys, sekian dulu untuk review dari Honda Accord ya, tahun 2016 iVTEC VTIL ya. Kilometernya di 50 ribuan aja. Buat teman-teman yang penasaran tuh harganya mel buka berapa nih, di 370-an sekian ya. Kalian bisa langsung cek aja di websitenya Autoframe yang ada di bawah sini di www.autoframe.net, atau kalian bisa juga langsung kontak Mel aja di 08138964 Pajaknya panjang ini di bulan Juni 2022 ya. Jadi nggak usah khawatir, pajaknya masih hidup sampai tahun depan. Buat teman-teman, untuk mobil dari Honda Accord ini platnya genap ya, platnya genap. Terus juga untuk kondisinya sangat istimewa, dan teman-teman bisa langsung lihat sendiri dengan video yang sudah kalian tonton dari awal sampai akhir. Thank you so much kalau misalnya kalian udah ngikutin. Kalau kalian misalnya nggak skip, thank you banget ya. Jangan bosan-bosan untuk nonton terus review dari mobil Autoframe TV. Jangan lupa juga untuk dukung channelnya kita. Caranya tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Bye bye.